Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang dapat kembali menyapa lewat renungan singkat di malam hari ini. Setiap keluarga tentu memiliki tradisi yang melekat dalam diri masing-masing anggota keluarganya. Tradisi ini biasanya dibentuk oleh budaya masyarakat setempat, juga oleh agama atau kepercayaan yang dianut, dan juga oleh pola kebiasaan dalam keluarga di mana kita dibesarkan. Secara tidak langsung, tradisi ini akan kita bawa ketika kita membentuk keluarga baru. Ada tradisi yang baik, ada tradisi yang buruk, ada juga tradisi yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, ada juga tradisi yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, tradisi yang kita bawa dari keluarga kita masing-masing ini sangat mempengaruhi juga akan cara kita di dalam membangun keluarga kita. Dan sangat berpengaruh besar ketika kita mendidik anak-anak kita. Maka sebagai orang tua perlu dengan bijak memilih dan juga memilah tradisi-tradisi yang mana yang layak, yang baik, yang alkitabiah, yang wajib diteruskan kepada anak-anak kita. Bahkan sebagai orang tua kita juga perlu dengan tegas memangkas setiap tradisi-tradisi buruk yang sudah melekat kepada diri kita. Dan tidak hanya itu saja, sebagai orang tua perlu juga dengan sengaja membentuk tradisi baru, sebuah tradisi rohani yang bermanfaat untuk membangun kerohanian anggota keluarga kita. Tradisi rohani apa yang harus dibangun sejak dini di dalam keluarga? Setidaknya ada dua hal pokok. Yang pertama adalah tentang ibadah kepada Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15b, Yosua berkata di hadapan bangsa Israel, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masa pandemi ini telah menggeser cara kita beribadah. Semua serba online, semua serba menatap layar. Ini sebuah tantangan sekaligus sebuah kesempatan bagi kita untuk menanamkan tradisi rohani yang baik di dalam keluarga kita masing-masing, khususnya di dalam soal ibadah. Bagaimana sikap ayah dan ibu beribadah setiap hari Minggu di depan TV atau di depan laptop ataupun di depan HP? Apakah waktu beribadah online di hari Minggu adalah sebuah keharusan atau sebuah pilihan? Bagaimana kedua orang tua menghormati Allah yang hadir dalam ibadah tersebut dengan mempersiapkan diri dan waktu dengan baik? Apakah setiap minggu ayah dan ibu konsisten di dalam mengikuti serangkaian ibadah? Hal ini akan membentuk tradisi rohani di dalam keluarga kita yang dapat dilihat, disaksikan, dan juga kelak akan diwariskan oleh anak-anak kita kepada generasi mereka. Yang kedua, saudara, mesbah doa dalam keluarga. Doa bersama di pagi ataupun di malam hari. Saya bersyukur ada beberapa dari anggota jemaat kita yang melakukan hal ini. Dengan rutin membangun altar keluarga di pagi ataupun di malam hari. Berdoa syafaat bersama, membaca Alkitab secara bergilir, saling sharing apa yang telah dilakukan di sepanjang hari, dan juga saling mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jika tradisi ini sudah terbentuk, lanjutkanlah, karena ini adalah investasi iman jangka panjang demi iman anak-anak kita. Namun jika belum, segeralah bangun tradisi rohani seperti ini, karena jika tidak maka kita akan kehilangan anak-anak kita di dalam iman mereka. Saya ingin membagikan setidaknya ada 3 tips dalam membangun tradisi rohani dalam keluarga. Yang pertama adalah konsisten. Dilakukan dengan berulang-ulang dan terus-menerus dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah sepakat. Suami dan istri harus sepakat di dalam membangun sebuah kebiasaan rohani, khususnya di dalam hal beribadah di rumah kita masing-masing. Yang ketiga adalah berani. Sebagai orang tua kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Berani untuk terus belajar, berani untuk terus memperlengkapi diri, berani untuk terus mendisiplinkan diri, bahkan jika perlu memberikan disiplin kepada anak-anak kita ketika mereka melanggar akan aturan beribadah tersebut. Berani tegas dan tidak kompromi, sebab ini adalah masalah iman. Kiranya dalam keluarga kita masing-masing terdapat tradisi rohani yang layak untuk dikisahkan
dan juga diteruskan oleh anak-anak kita kelak kepada generasi mereka. Tradisi tersebut menjadi ajang pertumbuhan iman seluruh anggota keluarga, sehingga anggota keluarga kita semakin mengenal Allah dan menikmati akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di akhir renungan ini saya ingin membaca 1 Tawarikh pasal 17 ayat 27. Ini merupakan doa Daud di hadapan Tuhan tentang keluarganya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Selamat membangun tradisi rohani yang baik di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.